Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, bab 9. Selamat siang. Ya, siang. Bapak mau cari siapa? Tanya Karin pelan. Tolong segera kosongkan rumah ini. Karena pemiliknya akan menempati tempat ini. Maksud Bapak apa? Bapak salah rumah kali, ujar Karin masih berusaha sopan. Ini rumah atas nama Adelia Wicaksono. Dan Ibu Adel sendiri yang meminta kalian segera meninggalkan rumah ini. Bukan, Pak. Ini rumah atas nama suami saya, Pak Haikal. Sanggah Karin mulai panik. Mas. Mas Haikal. Bu. Ibu. Peki Karin memanggil suami dan ibunya. Ada apa, Rin? Sahut Bu Warsi dari dalam, perempuan tua ini sedang memasak. Mas Haikal. Peki Karin lagi. Apa sih, Rin? Kesal Haikal dengan mimik nyungir. Mas, rumah ini atas nama kamu kan? Tanya Karin kesal. Iya, aku yang mengambil rumah ini. Katakan pada bapak-bapak ini. Kalau ini rumah kamu, bukan rumah Adelia, tunjuk Karin. Maksudnya apa, Pak? Tanya Haikal kaget. Kalian harus segera keluar dari rumah ini. Karena, Ibu Adelia akan menempati rumah ini. Adelia? Ini rumah saya, Pak. Ini bukti sertifikatnya, Pak. Bu Adelia yang sudah melunasi rumah ini. Bapak hanya membayar DP-nya saja. Dan beberapa kali angsuran sisanya, Bu Adelia yang menemui pihak developer. Langsung untuk pengambilan sertifikat, jelas sang bodyguard. Mana bisa begitu? Ucap Karin cemas. Mas, kenapa kamu tidak beli cash rumah ini? Tanya Karin kesal pada suaminya itu. Aku tidak bisa mengambil uang dalam jumlah banyak, Rin. Sudah pasti Adel curiga saat itu, karena kamu mendesak ingin pindah. Jadi aku DP-kan dulu, aku pikir bisa lunas dengan sendirinya tanpa sepengetahuan Adelia. Tapi dia malah melunasinya dan meminta sertifikat itu. Jelas Haikal meremas rambutnya kasar. Lalu kita harus bagaimana, Kal? Tanya Bu Arsi lemas. Entahlah, Bu. Kepalaku juga pusing, aku harus menemui Adelia segera. Mas, aku tidak mau keluar dari rumah ini. Ini rumah untuk Satria anak kita, ucap Karin kesal dan panik. Saya beri waktu 1 hari, untuk mengemasi semua barang-barang kalian. Jika dalam jangka 1 hari tidak dikemasi, saya akan usir paksa. Pak, tidak bisa begini, Pak. Saya sudah membayar DP, dan beberapa kali angsurannya. Saya harus konfirmasi dulu pada pihak developer, ujar Haikal memohon. Soal konfirmasi terserah Bapak, yang jelas besok harus dikosongkan. Karena, bos kami yang akan menempati rumah ini. Tekan sang bodyguard tegas, lalu segera pergi. Pekik Haikal kesal, hancur sudah dia. Hilangnya Adel, membuat dia kehilangan segalanya. Mas, ini rumah anakku. Isak Karin, memukul Haikal. Membuat Haikal kesal, dan mendorong tubuh Karin. Haikal, kenapa kamu kasar begitu? Bentak Bu Arsi murka. Ini semua karena kalian yang membuatku hancur. Bentak Haikal pada sang mertua, membuat Bu Arsi meradang menahan marah. Kamu yang tidak becus mengurus semuanya. Sekarang malah kamu menyalahkan saya dan anak saya. Ceraikan Karin, kalau kamu merasa kami ini beban. Jadi, kamu mau saya ceraikan anak kamu? Tantang Haikal, sedangkan Karin menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika itu kemauan kalian. Mas. Jangan. Di saat seperti ini, kamu ingin menceraikanku, Mas. Di mana otakmu? Potong Karin, yang masih berharap harta Haikal dari papanya. Karin. Bentak ibunya, tidak suka Karin terlihat lemah di depan Haikal. Haikal menendang kakinya ke udara, lalu pergi keluar dari rumah. Mas. Peki Karin keluar mengejar Haikal, yang sudah masuk ke dalam mobil. Tubuh Karin ditahan oleh ibunya, Karin melosotkan tubuhnya di lantai dan menangis. Bu. Isaknya pelan,
Sedangkan Haikal sudah pergi. Dari kejauhan Adel tersenyum puas. Melihat adegan demi adegan yang terjadi di rumah yang ditempati Karin. Tapi, saat Bu Arsi keluar dari rumah itu dengan memeluk Karin, membuat Adel tersentak kaget. Dia membelalakan matanya, melihat siapa sosok wanita tua itu. Tentu dia sangat mengenalnya. Astagfirullahaladzim. Adel terdiam dan berpikir. Wanita tua itu adalah pembantu mertuanya dulu. Bu Arsi meminta izin pulang kampung untuk mengurusi anak dan cucunya. Memang Adel tidak pernah kenal anak dan cucunya siapa. Ternyata, dia ibu dari wanita selingkuhannya Haikal selama ini. Kejam. Sungguh kejam, permainan mertuanya dan Haikal. Benar-benar manis sekali permainan mereka. Orang yang sudah dianggap baik, ternyata menusuknya dari belakang. Tak disangka. Dia berhenti bekerja, karena sudah hidup senang, dengan uang pemberian Haikal. Dialah pemeran utama, dalam permainan ini. Tidak mungkin anaknya bisa menikah dengan Haikal, kalau bukan dia yang menyodorkan anaknya pada Bu Fatma. Sang mertua durjana, yang sedang sibuk mencari keturunan. Padahal, Adel dulu sering menolongnya dengan materi. Saat Bu Arsi, mengeluh dengan kehidupan keluarganya, yang jauh dari kata cukup. Sekarang, malah ia balas dengan sembilu. Ingin sekali rasanya Adelia menghampiri mereka. Sekedar memberikan ucapan selamat, yang sudah berhasil menjadi istri satu-satunya Haikal. Tapi sepertinya tidak mungkin, karena Adelia tidak mengenal lingkungan ini. Bisa saja Karin memanggil tetangga, atau malah berbuat buruk padanya. Adelia mengepalkan kedua tangannya, geram dengan dua perempuan yang sedang dia perhatikan ini. Tapi, semuanya hampir sempurna. Sesuai dengan prediksi Adel, dia yang akan memenangkan permainan ini. Lihat saja, Mas, kau bisa apa tanpa aku? Sudah kuberikan kau jabatan, dan bisa duduk manis menikmati semuanya. Tapi kau sendiri yang berulah. Terimalah takdirmu, Mas, gumam Adelia tersenyum sinis. Adel masih terperangah di sini, melihat kebersamaan mereka. Teganya pembantu tak tahu diri itu, bersekongkol dengan suaminya. Orang yang dia kira baik, ternyata malah seperti ular. Jadi selama ini, Adel telah memelihara dua ular sekaligus dalam kehidupannya. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Benar-benar cantik sekali permainan mereka. Sekarang giliran kalian yang mengikuti alur permainanku. Mama. Pekik bocah laki-laki berlari ke arah Karin, yang sedang menangis. Karin memeluk anak lelakinya itu, dan menciumnya berkali-kali. Hingga membuat Adelia meremas perutnya. Adelia tertunduk, dia menyadari, anak yang membuat kehidupannya begini. Apa dengan Damian nanti dia bisa punya anak? Air mata itu lagi-lagi turun tanpa permisi. Adelia memilih pergi, meninggalkan kompleks itu sambil menyeka air matanya. Dia rasa cukup untuk kejutan hari ini. Dan dapat dia pastikan, masih ada kejutan lagi yang akan dia berikan pada Haikal dan keluarganya. Kenapa sertifikat rumahnya bisa atas nama Adelia? Bentak Haikal pada developer rumahnya. Bukannya Bu Adelia istri Anda, Pak? Dia memberikan bukti surat nikah dan kakak kalian. Dia juga membayar semua sisa pembayaran, karena kebetulan 1 bulan belakang Bapak menunggak. Pihak kami juga tidak mau rugi, Pak. Bu Adelia menghubungi dan meminta sertifikat atas nama dia, setelah membayar semua sisanya. Papar sang developer menjelaskan. Haikal berpikir sejenak. Memang bulan belakang, dia terlalu sibuk mengurus perceraiannya. Dan dia pun tak memiliki uang untuk membayar. Tapi Haikal pikir, pihak developer memberikannya keringanan. Tapi ternyata sudah ada sesuatu di balik semuanya. Memang saat Adelia melunasi, dia masih jadi istri sah Haikal. Tapi dari mana Adelia tahu, kalau Haikal mengambil rumah ini dengan cara dicicil? Adelia benar-benar sudah mempelajari semuanya, pikir Haikal menggeram kesal. Saat ini dia harus mencari Adelia, tapi di mana? Adelia sulit sekali dicari. Sudah hampir 2 bulan, dia tidak bisa bertemu Adelia. Di rumah, bahkan di kantor tidak bisa dia temukan, Adelia seperti ditelan bumi saat ini. Adelia menghempaskan tubuhnya di ranjang. Hari ini dia sangat lelah, meskipun sudah memberikan kejutan pada Karin dan Haikal.
Rupanya, dia juga terkejut karena siapa Ibu Karin. Ponsel Adelia dari tadi terus berbunyi. "Halo," jawab Adelia, tanpa melihat siapa penelponnya, karena dia sedang memejamkan matanya. "Del, kamu di mana? Dari tadi aku hubungi kamu tidak diangkat." "Aku sudah cari di kantor tapi tidak ada," cerocos Damian. Membuat Adele membuka matanya. Dia lupa, kalau siang ini ada janji dengan Damian, untuk mencari rumah baru yang akan mereka tempati nanti. Adele tidak mau menempati rumah lamanya, karena terlalu banyak kenangan di rumah itu. Maaf, sayang, aku di apartemen," jawab Adelia cepat. "Jangan bilang kamu lupa, dengan janji kita siang ini. Aku jemput kamu sekarang," tegas Damian lalu mematikan teleponnya. Adelia menghela nafas panjang, dia terlalu bersemangat. Karena ingin mengusir Haikal dan Karin dari rumahnya. "Yang ini juga cantik, sayang," ucap Adelia melihat bangunan cukup besar. "Ya, Bu. Ini dengan kamar utama 1, kamar anak 1 dan kamar tamu 1. Di belakang ada kamar untuk ART 2. Rumah ini juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan taman kecil di teras belakang. Ada ruangan untuk fitness, yang ini cukup luas, Bu. Jika Ibu berminat, bisa di DP dulu. Karena hanya tinggal beberapa unit saja lagi," jelas sang marketing. "Kamu mau yang mana?" tanya Damian. "Kalau yang ini cantik, tapi terlalu luas." "Kalau aku lagi sendirian, aku takut," jawab Adelia bingung. "Kenapa harus sendiri? Kita akan cari pembantu untuk menemanimu." Adelia terdiam sejenak. Berbicara pembantu, dia ingat pada Buarsi yang sudah berkhianat. "Kenapa, Del? Kalau yang tadi bagaimana, sayang?" tanya Adele memberi pilihan. "Bukan aku tidak mau. Tapi kalau kita sudah punya anak, rumah itu akan terasa sempit apalagi ada pengasuh nanti." "Lalu?" "Yang ini saja," jawab Damian. "Baiklah kami ambil yang ini saja, Mbak," jawab Adele tersenyum. "Jadi, deal yang ini ya, Pak, Bu? Bisa diselesaikan pembayarannya pada pihak administrasi." Ajak sang marketing menuju kantor. Damian berjalan mengikuti sang marketing, dan menandatangani beberapa surat-surat rumah. "Saya beli cash saja, Mbak, atas nama istri saya," jawab Damian, membuat Adelia tercengang kaget campur haru. "Damian membelikan rumah untukku?" batin Adele tetegun. Setelah mengurus surat-surat sekaligus pembayarannya. Akhirnya mereka segera pamit, dengan perasaan senang. "Del, rumah kamu yang lama dijual saja, agar tak ada lagi yang mengusik kamu," ucap Damian, saat mereka berjalan ke arah mobil. "Sayang, apa kamu tidak salah membelikannya untukku?" tanya Adelia tak percaya. "Rumah ini mahar pernikahan dariku. Jadi, tak ada lagi yang bisa mengganggu rumah ini, saat aku tidak bersamamu nanti." Adelia berhenti berjalan, dia belum bisa mencerna ucapan Damian barusan. "Ayo, Del, ini sudah sore. Maksud kamu apa? Akan meninggalkanku seperti Haikal?" tanya Adele sedikit emosi. "Del, setiap yang bernyawa pasti akan mati, entah itu kapan. Aku hanya mempersiapkan semuanya. Aku tak ingin saat aku tiada, keluargaku mengusutnya. Jadi aku belikan atas namamu," jelas Damian, membuat Adele tersenyum lega dengan penjelasan Damian. "Untuk selingkuh, aku tak berniat sedikit pun, Del. Aku malahan berharap, kamu yang terakhir hingga maut memisahkan kita nanti." Adelia memeluk tubuh Damian begitu erat. Lelaki ini bukan tipe lelaki romantis, tapi dia bisa menciptakan suasana haru di hati Adele. Hingga membuat Adele ingin selalu berada di sampingnya. "Terima kasih untuk semuanya," ucap Adelia tersenyum manis. "Apa? Kalian akan tinggal di sini?" Pekik Mama Haikal tak percaya, kalau Haikal membawa keluarganya ke rumah dia. "Mam, ini hanya sementara waktu, menjelang kami dapat rumah lagi," jawab Haikal risau. "Kalau memang menjelang dapat rumah, ya beli saja, Kal. Kenapa harus di sini? Fajar saja sudah membuat Mama pusing, sekarang ditambah lagi kamu dan keluargamu. Mam, tidak mudah membeli rumah.
Butuh uang banyak, sedangkan Mama tahu sendiri. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Itulah kesalahanmu, Kal. Mama sudah katakan, lebih pintarlah dari Adelia. Tapi nyatanya, kamu lebih bodoh dari perempuan itu. Dan sekarang, kamu tak memiliki apa-apa, berapa tahun menikah hanya sia-sia. Mam, bentak Haikal kesal. Apa? Kamu mau marah sama Mama? Mau jadi anak durhaka kamu? Bentak balik Bu Fatma, membuat Haikal terdiam seketika. Mama bolehkan kalian tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Karin dan ibunya harus bekerja bersih-bersih di rumah ini seperti dulu. Tapi, kali ini bedanya tidak digaji. Mama tidak mau rumah Mama kotor. Untuk Satria, jangan main sembarang tempat. Dan jangan membuat Oma pusing, ucapnya ketus. Sambil menatap Satria, yang hanya dia memeluk tubuh mamanya. Jangan sampai ada yang berantakan. Kepala Mama pusing kalau berantakan. Ucap Bu Fatma menatap Karin. Mam, Satria anak kecil dan dia juga butuh waktu bermain. Jika hanya sekedar berantakan, nanti Karin yang akan membereskannya. Kok aku, Mas? Bantah Karin tak terima. Kalau mau, silahkan. Kalau tidak, ya sudah cari rumah lain. Rumah ini bukan tempat penampungan, ketus Bu Fatma. Lalu pergi meninggalkan ruang tamu dengan wajah ketusnya. Karin mengepalkan tangannya kesal, melihat sikap sang mertua yang gemblong. Dulu disanjung karena bisa memberikan cucu, tapi sekarang dipentung karena gemblung. Satria main dulu ya sama Mama. Ucap Haikal, lalu Haikal meninggalkan Karina dan sang mertua di ruang tamu. Dia pergi menyusul mamanya. Mam, aku sudah berikan semuanya untuk Mama. Dulu juga aku yang memberikan bantuan untuk Mama. Kali ini aku minta tolong, untuk Mama berbaik hati sedikit saja untuk aku dan keluargaku, Mam. Kami saat ini sedang kesusahan, jelas Haikal mengibah. Jadi kamu mengungkit semuanya? Kalau kamu mau hitung-hitungan, Mama juga bisa. Biaya membesarkanmu, hingga kamu bisa kuliah dan bekerja. Mam, aku tak bermaksud hitung-hitungan. Hanya saja, aku ingin Mama sedikit berbaik hati, apalagi pada Satria cucu Mama. Sudah. Mama mau istirahat, keluar kamu. Lama-lama, bisa pecah kepala Mama kalau begini. Haikal hanya menggelengkan kepalanya, lalu pergi keluar. Dia benar-benar pusing saat ini. Entah apa yang bisa dia kerjakan, agar bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Om Damian. Ya, aku harus minta pekerjaan pada Om Damian, batin Haikal berharap. Berpangku tangan, menunggu Adelia kembali padanya, sepertinya kecil kemungkinan. Saat ini, hanya Om Damian yang bisa menolongnya. Haikal merogoh ponselnya, dan mencari nama Damian. Lalu segera menghubunginya. Tut, 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 tut. Tak terdengar jawaban dari seberang sana, membuat Haikal tak sabar menunggu. Om Damian pun saat ini susah dihubungi, membuat Haikal penasaran kemana duda satu itu. Angkat, Om. Kesal Haikal, memutuskan panggilan dan memasukkan ponselnya kembali. Papa mau kemana? Tanya Satria, yang melihat papanya terlihat gelisah. Kalian di rumah saja ya, Papa mau keluar sebentar. Antar Mama ke kamarnya di belakang, aku keluar sebentar. Ucap Haikal pada Karin, lalu dia pun pergi membawa ketidakpastian. Beberapa hari ini, Damian dan Adel sibuk mengurus surat menyurat untuk pernikahan mereka. Adelia tak ingin pesta mewah, yang penting sakral dan sah. Itu sudah cukup untuknya, apalagi Damian omnya Haikal. Sudah pasti, banyak yang akan meremehkannya nanti, jika ada yang tahu. Sayang, untuk dekorasi kamarnya. Sudah aku pilih, dan barang-barangnya juga sudah aku pesan. Aku mau semua yang baru, sebentar lagi datang. Dan kita harus pulang cepat, ucap Adelia. Ya, terserah padamu, Nyonya. Semuanya aku serahkan padamu. Ini kartuku, kau boleh belanja sepuasnya. Tiap bulan akan aku isi di sana, sebagai nafkah dariku. Ujar Damian, menyodorkan satu kartu ATM pada Adelia. Dan menjalankan mobilnya untuk segera pulang. Pinnya? Tanya Adelia menatap Damian. Tanggal pernikahan kita, jawab Damian tetap fokus pada jalanan. Ya,
3 hari lagi tepat hari pernikahan mereka. Damian dan Adele sedang sibuk menata rumah baru mereka. Karena setelah menikah, mereka akan langsung tinggal di sana. Untuk rumah Adelia yang lama, sudah dia jual beserta isinya pada rekan bisnisnya. Terima kasih, sayang. Kamu sudah membuatku bahagia, ucap Adelia tulus. Beb, kamu di mana? Aku mau curhat. Pekik Bella dari seberang sana. Lagi sama Om Damian. Jawab Adelia melirik Damian, yang masih fokus menyetir. Kenapa, lo? Galau lagi? Tanya Adelia penasaran. Beb, hiks. Fandi selingkuhin gue, Beb. Dia ketahuan jalan sama cewek lain. Benar yang kamu bilang, kalau dia fix selingkuh. Aduh Bella merenyeng jebeng kayak bocah. Hah? Yang bener, Bel? Untung ketahuan belangnya saat kalian belum nikah. Kalau udah nikah, bisa ngikutin jejak aku kamu jadi janda, ujar Adelia terkekeh kecil. Damian memasuki pekarangan rumah mereka, dan memarkirkan mobilnya. Memang brengsek tuh cowok. Pengen gue potong aja terongnya, biar dia nggak bisa punya keturunan. Kesal Bella, terus mengumpat di seberang sana. Udah cari yang lain aja. Cowok kayak gitu, buang aja ke laut, Cin. Mending cari yang tua, tapi setia. Jawab Adelia tertawa geli, membuat Damian gemas dan menarik Adelia. Lalu memagut bibir perempuan cantik itu, membuat Adelia terdiam dibungkam oleh bibir Damian. Adelia berusaha melepaskannya, tapi Damian semakin memperdalam pagutan mereka. Adele. Kamu kenapa? Tanya Bella khawatir. Adelia mendorong tubuh Damian sedikit, setelah keduanya melepaskan tautan bibirnya. Del, lo masih ada di situ? Tanya Bella. Ya, Beb, masih. Jawab Adele gugup, dan melototkan matanya pada Damian. Sedang doa hanya cecengiran melihat Adele tersengal-sengal. Jangan bilang. Jangan ngaco, kita masih di mobil jalan pulang, sanggah Adele cepat berkilah. Terus tadi kenapa? Tanya Bella penasaran. Kepo. Udah deh kalau nggak ada yang dibahas lagi, aku tutup ya. Entar aku kenalin sama asisten Om Damian, jauh lebih tampan dari Fandi, iya kan, sayang? Tanya Adelia menatap Damian. Tapi Damian hanya diam saja, dia langsung turun dari mobilnya. Kenapa lagi dia? Gumam Adele heran. Kenapa, Beb? Tanya Bella di ujung teleponnya. Udah dulu ya, Beb. Nanti disambung lagi, ucap Adelia. Ia langsung memutuskan panggilannya, dan keluar mengejar Damian. Bersambung.